Nah, kali ini Politoks akan coba mengulas ya soal deklarasi pencapresan Prabowo Subianto. Dan memang sebetulnya aneh, baru 100 hari bekerja sudah dipaksa untuk mau dicalonkan tahun 2029. Kira-kira apa ya yang mendasari Partai Gerindra mendeklarasikan Prabowo Subianto kembali menjadi presiden di periode keduanya? Tentu kita akan bertanya, kalau capresnya Pak Prabowo, cawapresnya siapa? Ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat, baik, dan tetap semangat dalam melakukan beragam aktivitas sehari-harinya. Nah, kali ini Politoks akan coba mengulas ya soal deklarasi pencapresan Prabowo Subianto di periode 2029-2034. Kira-kira apa ya yang mendasari Partai Gerindra mendeklarasikan Prabowo Subianto kembali menjadi presiden di periode keduanya? Nah, di luar itu tentu kita akan bertanya, kalau capresnya Pak Prabowo, cawapresnya siapa? Ini. Dan kira-kira siapa saja lawan potensial di 2029 nanti yang akan mengemuka pasca dideklarasikannya Prabowo Subianto sebagai capres. Nah, kita akan mulai bahasan itu dan saya akan mengawali dan coba masuk ke dalam nalar politik teman-teman Gerindra. Kira-kira apa saja yang menjadi alasan yang membuat Gerindra akhirnya memutuskan di KLB mendeklarasikan kembali Prabowo Subianto sebagai presiden. Setidaknya ada 3 alasan ya yang saya catat, yang coba saya cermati dan analisis, sehingga memang menguatkan ya keyakinan teman-teman Gerindra untuk segera memutuskan ini, walaupun ada kesan ya tak bisa dipungkiri tergesa-gesa ya, terburu-buru, karena kita tahu pemerintahan baru saja berjalan 100 hari. Ya, alasan pertamanya alasan historik ya. Tidak bisa dipungkiri di tengah sistem presidensil yang bertaut dengan multi partai ekstrim ya, dengan kasus Pak SBY, Pak Jokowi ya, yang selalu terpilih di periode keduanya, ini menjadi inspirasi bagi Gerindra dalam konteks Pak Prabowo untuk maju kembali di term keduanya, dan sekaligus mematahkan argumen bahwa Pak Prabowo hanya setengah periode aja, atau Pak Prabowo nggak maju lagi di periode keduanya. Jadi dengan deklarasi ini, maka menjadi kepastian ya, dan diafirmasi langsung oleh Pak Prabowo, beliau bersedia untuk maju dan siap membawa amanah yang diembankan kepala beliau dari teman-teman Gerindra. Jadi alasan historik ini memang relevan menimbang ya Pak SBY di periode keduanya punya tingkat elektabilitas yang sangat tinggi melampaui periode pertamanya. Begitupun dengan Pak Jokowi. Nah, bagaimana Pak Prabowo? Nah, kita akan simak kelak seperti apa hasilnya. Nah, alasan kedua yang mendasari keputusan teman-teman Gerindra mendeklarasikan Pak Prabowo lebih awal sebagai capres adalah alasan politis. Ya, suka atau tidak, Koalisi Indonesia Maju yang menjadi motor utama penyokong pemerintahan Prabowo Gibran terkondisikan dengan baik. Ya, dalam konteks ini 80% lebih kekuatan di parlemen bersama pemerintahan Prabowo Gibran. Walaupun ini bukan suara bulat, dalam artian konteks politik semuanya akan sangat dinamis sesuai dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, apakah populis atau sebaliknya. Sehingga angka 80% lebih itu akan up and down, turun naik dan berubah sedemikian rupa menyesuaikan realitas ya sosial, politik, ekonomi yang ada di bangsa kita. Nah, yang ketiga yang menjadi alasan
yang mendasari teman-teman Gerindra mendeklarasikan Pak Prabowo lebih awal adalah alasan sosiologis. Maksudnya apa? Ya suka atau tidak, approval rating yang dicatat oleh beragam lembaga survei kredibel, mulai Litbang Kompas, ya, Indikator, LSI, BPOP, dan seterusnya, itu menempatkan ya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran sangat tinggi. Ya, di angka atau di rentang 80-85%. Ini sebuah capaian yang melampaui pendahulunya Pak Prabowo. Kita sebut ada Pak Jokowi maupun Pak SBY sendiri di dalam 100 harinya. Sehingga ini memberi keyakinan dan kepercayaan diri yang tinggi kepada teman-teman Gerindra bahwa Pak Prabowo itu sangat disayangkan atau mubazir bila tidak dicalonkan kembali dalam Pilpres 2029-2034. Nah, di luar itu semua, tentu kita akan bertanya-tanya, apa efek atau ekses ketika di awal-awal ini, ya di pasca 100 hari pemerintahan, Pak Prabowo sudah dideklarasikan sebagai capres di 2029. Nah, saya mencatat di internal, ya Koalisi Indonesia Maju Plus ini akan tentu dikaji lebih dalam. Bagaimana ya kondisinya, peluangnya, dan seterusnya. Sambil melihat ya situasi politik sosial kebangsaan kita. Karena beberapa anggota Koalisi Indonesia Maju Plus baru saja bergabung, seperti PKB, kemudian PKS, dan Nasdem. Tentu terkaget-kaget, publik pun juga demikian. Kenapa keputusannya secepat ini? Tapi yang jelas, ini tawaran yang susah untuk ditolak. Karena tadi, alasan historik yang mendasari bahwa siapapun presiden yang terpilih di periode pertamanya akan lebih diuntungkan ya untuk maju maupun terpilih kembali karena beliau punya infrastruktur politik, sumber daya politik yang mumpuni untuk melawan siapapun kandidat-kandidat potensial yang kelak ya menjadi pesaingnya. Nah, sementara dalam konteks lain ya, tawaran dari Gerindra kepada Koalisi Indonesia Maju Plus ini menjadi sebuah pertimbangan yang serius sekaligus ingin menyolidkan ya koalisi ini, Kabinet Merah Putih maupun publik secara keseluruhan bahwa Prabowo Subianto, bahwa Gerindra punya arah yang jelas memimpin Indonesia ke depan, termasuk memimpin Koalisi Indonesia Maju Plus. Nah, kemudian efek secara eksternal yang mengemuka tentu bisa dilihat secara positif maupun negatif. Positifnya, ya publik memang butuh stabilitas, publik butuh keberlanjutan supaya kehidupan mereka bisa diterawang dengan lebih utuh dan komprehensif ketika pemerintahan yang bergulir tidak banyak berubah. Tapi di saat yang sama, ya publik kemudian akan bertanya-tanya, kok seperti tergesa-gesa? Kenapa terburu-buru ya mendeklarasikan seorang capres di tengah pemerintahan sedang menghadapi banyak dinamika kebijakan akibat masih belum solidnya ya kepemimpinan para menteri-menteri di kabinet Merah Putih. Nah, hal-hal tadi saya kira harus segera direspon oleh Presiden Prabowo dengan kinerja yang optimal. Tidak ada pilihan lain, tidak ada arahan lain selain itu. Karena itulah yang menjadi atau akan mendasari pemilih memilih kembali Prabowo Subianto atau tidak di term keduanya. Termasuk melirik siapa saja kandidat potensial yang akan muncul untuk mengimbangi Pak Prabowo dalam Pilpres 2029 ketika kinerjanya biasa-biasa saja atau malah di bawah ekspektasi semua. Nah, sejak Capres kita bahas Pak Prabowo, tentu semua akan bertanya-tanya, cawapresnya siapa? Apakah Mas Gibran bisa terpilih lagi mendampingi atau tidak? Nah, ini tergantung. Ya, tergantung dua hal. Pertama, apakah Mas Gibran akan bergabung dengan partai politik sekaligus menguatkan kaki-kaki politik Pak Prabowo ketika akan bertarung dalam Pilpres 2029 nanti? Kalau misalkan tidak, ini tentu beresiko. Karena kita tahu di Koalisi Indonesia Maju Plus, seluruh ketum yang menjadi anggota Kim Plus punya potensi. Ya, mereka punya kendaraan, bahkan beberapa mungkin ada elektabilitasnya.
Sehingga pilihan paling realistis dan rasional bagi Mas Gibran adalah segera melabuhkan dirinya ke partai yang memang punya posisi tawar di Kimples maupun di publik secara utuh. Nah, yang kedua, pertimbangan yang memang bisa mendasari Pak Prabowo untuk memilih kembali Mas Gibran adalah soal kinerja. Apakah sebagai Wapres, Mas Gibran bisa optimal, bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk mendukung narasi-narasi besar yang selama ini kita dengar lewat pidato-pidato heroik Pak Prabowo. Karena kalau Mas Gibran kinerjanya biasa atau malah sebaliknya, ini tentu akan menjadi bumerang politik di masa mendatang. Tapi bila malah luar biasa, ini bagus. Tapi beliau harus mengatur langkah supaya tidak ada kesan mendahului presiden atau bahkan melampaui apa yang sudah digariskan dalam visi misi Presiden Prabowo. Nah, akhirnya ketika Mas Gibran punya langkah politik, punya kinerja publik yang luar biasa, maka kans Mas Gibran terpilih mendampingi Pak Prabowo sebagai cawapresnya akan sangat besar. Tapi juga tidak menutup kemungkinan banyak ketua partai yang menjadi anggota Kimples ataupun kader-kader yang dimiliki oleh partai di Kimples itu bisa menjadi momok baru bagi Mas Gibran ketika memang mereka mampu menunjukkan kinerja politiknya, kerja-kerja publiknya, sekaligus mempunyai semacam kedekatan personal dengan Pak Prabowo. Karena biar bagaimanapun chemistry antar presiden dengan wapres itu menjadi penting. Nah, ini yang harus dibangun oleh Mas Gibran sebagai sosok. Tak lagi kemudian ada di bawah bayang-bayang Pak Jokowi. Karena ketika di periode pertama kemarin, dalam konteks periode 2024-2029, Pak Jokowi punya peranan yang sangat signifikan. Tapi saya kira di periode kedua nanti, peran yang cukup besar akan banyak dimainkan oleh Mas Gibran. Apakah Mas Gibran mampu memiliki posisi tawar atau daya saing yang kompetitif dibanding kandidat-kandidat cawapres yang juga akan berebut kursi untuk menarik perhatian Pak Prabowo? Nah, kita akan tunggu terus. Semoga video ini, dialog kita, bisa menjadi pemantik beragam tanggapan ataupun masukan baik untuk Pak Prabowo, Mas Gibran, maupun para ketum Koalisi Indonesia Maju Plus. Dan bisa juga kita publik bisa terlibat dalam perbincangan yang produktif. Dari saya sebagai pemantik, demikian. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.